Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi PGMI Khusus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi tentang analisis karakteristik siswa dan rekomendasi media pembelajaran yang dilakukan di MI Nurul Jadid Sumberjo, Lumajang dari tanggal 2 sampai 3 Maret 2026. Nah, objeknya adalah 5 anak dari kelas 4 yang umurnya itu sekitar 9 sampai 10 tahun. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan memberitahu tujuannya terlebih dahulu. Tujuan saya itu melakukan observasi itu apa sih? Ya kan? Nah, yang pertama itu untuk mengetahui karakteristik anak kelas 4 itu bagaimana dan apa kebutuhan mereka saat belajar. Oke, yang kedua yaitu kasih rekomendasi media pembelajaran yang sesuai sama yang pertama, yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut, dan yang pastinya itu juga yang sesuai dengan kondisi sekolahnya. Nah, yang terakhir yaitu semoga yang terakhir ini tujuan saya semoga bisa membantu guru-guru buat menyampaikan materi itu yang pertama sih lebih baik dan juga lebih menarik. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Saya mulai pembahasan ini dari gaya belajar anak-anak itu bagaimana sih? Nah, ternyata gaya belajar anak-anak itu cukup beragam loh. Dan gak stuck di situ-situ aja. Nah, ada beberapa tipe yang dipunyai oleh anak-anak itu. Yang pertama, ada tipe visual. Nah, di mana tipe visual ini mereka lebih suka itu melihat gambar atau melihat warna-warni, dan ada juga auditori. Nah, di mana auditori ini anak-anak itu suka mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan guru gitu. Dan yang ketiga itu ada kinestetik. Nah, kinestetik ini itu seperti praktek. Nah, ternyata dan enggak dia ini aja, ternyata ada yang kombinasi, yaitu seperti visual dan auditori, mendengarkan dan melihat, ya kan? Dan juga ada yang kinestetik dan visual. Nah, dari beberapa tipe tersebut, ternyata anak-anak itu lebih antusias kalau ada aktivitas yang bisa mereka ikutin langsung, gitu. Selanjutnya, nah kalau melihat dari kondisi sekolahnya itu cukup oke. Dari ruang kelasnya bersih, terang, ada perpustakaan kecil, ada proyektor, ada taman buat belajar di luar, ya. Terus kalau media yang ada itu kebanyakan konvensional seperti buku, poster, alat peraga. Kalau digitalnya itu cuma video YouTube pakai proyektor ya. Pakai proyektor. Nah, anak-anak itu kebanyakan dari keluarga petani dan pekerja harian. Anak-anak itu terbiasa kerja kelompok dan juga orang tuanya itu mendukung pendidikannya tersebut, kayak seperti memfasilitasinya dan juga membantu anak-anaknya itu untuk belajar dan mengerjakan tugasnya gitu.
Jadi, rekomendasi media pembelajaran dari saya yang pertama itu adalah visual. Nah, itu bisa menggunakan poster alternatif atau kartu konsep kayak poster siklus tanaman yang bisa dilepas pasang. Nah, itu mudah dibuat dan juga bisa dipakai berulang kali. Selanjutnya auditori. Nah, video pembelajaran sederhana atau lagu-lagu edukatif yang bisa diunggah di WA atau bisa ditulis di papan tulis biar anak-anak itu bisa mengingatnya lagi. Seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada kinestetik seperti permainan edukatif atau eksperimen simple kayak permainan hitung-hitungan pakai batu atau eksperimen penyiraman tanaman. Nah, itu bisa memanfaatkan taman sekolah. Nah, jadi kesimpulannya MI Nurul Jadid ini punya potensi besar buat meningkatkan pembelajaran, tinggal pakai media yang sesuai sama gaya belajarnya anak-anak saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.